Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di tempat yang mulia, di waktu subuh yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan selalu menyertai kehidupan kita, keluarga kita, bangsa kita, fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sesederhana apapun sebuah majelis, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka Allah selalu mengapresiasi dengan mengirim para malaikatnya ikut hadir mengamini doa-doa kita. Oleh karena itu senyampang dihadiri para malaikat, saya mendoakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, saleh dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Zaman krisis ini katanya yang membuat hati bergetar bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo, katanya begitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kami ingin menyampaikan renungan sederhana terkait atau tentang restorasi kepemimpinan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senyampang masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak rahimakumullah, mengapa harus restorasi? Oh ya, restorasi itu bukan restoran, ya. Restorasi itu kenapa? Tak buka di kampus itu kayak pemugaran. Pemugaran, sebagian sudah tua, sudah rontok, sudah rusak. Nah, perlu restorasi tentang sistem model kepemimpinan ala para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa harus restorasi? Masalah-masalah dunia ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan budaya, pendidikan, atau hanya dengan ceramah dakwah semacam ini, tetapi harus dengan pemugaran kepemimpinan. Seberapa ruwet masalahnya? Ruwet sekali. Sehingga para ahli akademisi menyebut ya tantangan ini dengan istilah VUCA, volatile. Ya. Kedua, cirinya uncertainty, enggak tentu. Ketiga, complexity, ya, mengkait satu dengan yang lain. Ekonomi kaitannya dengan politik, kaitannya dengan anggaran, kaitannya dengan perang dunia, gak karu-karuan, gitu. Kan tiba-tiba minyak goreng BBM naik sekian banyak, gitu. Kita dulu geger mahasiswa, sekarang kita tinggal ngelus dodot, gitu ya. Yang keempat, ambigu, ya, nggak jelas jenis kelaminnya, begitu ya. Itulah yang kemudian VUCA ini bahasa Surabaya ruwet, maka gitu ya. Sedemikian ruwetnya sampai banyak yang tidak siap, gagap menghadapi keadaan ini. Prof. Dr. Muhammad Nuh menggambarkan tantangan kehidupan belakangan ini akselerasi atau percepatannya lari kenceng seperti deret ukur. Sementara kemampuan kita menghadapi tantangan ini adaptasinya lamban seperti deret hitung. Masih ingat deret ukur, deret hitung? Matematika SD, SMP lah ya. Kok diem? Kita mbien gak iso, saiki lali gitu. Ukur itu 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya.
Hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemampuannya menaik timik-timik 1, 2, 3. Sementara tantangannya kurvanya naik kenceng. Apa artinya? Semakin ke belakang, semakin banyak orang-orang yang tidak siap, gagap menghadapi dunia ini. Sehingga kita melihat, jangan kaget kalau kita melihat dalam berbagai berita, banyak orang cerdas, lulus cum laude di kampus akademik, tetapi gagal total di kampus atau di ujian kampus kehidupan. Contoh yang paling viral adalah Ferdy Sambo. Atau yang kedua malah apa lagi? Siapa lagi? Minahasa. Teddy Minahasa. Ya Allah. Mereka pinter di kampus akademik. Oh pinter. Lulusan terbaik. Ya, bahkan lulusan terbaik Lemhanas. Betul? Tetapi ternyata gagal total di kampus kehidupan. Karena sekali lagi, mengapa begitu? Ada satu bekal yang kurang adalah modal spiritual. Sering dalam berbagai buku saya nyatakan, boleh panjenengan cerdas secara akademik, cerdas intelektual, kaya finansial, matang emosional, kuat atau cantik secara fisikal. Tetapi kalau panjenengan tidak matang spiritual, Anda belum tentu lolos melewati ujian kehidupan ini. Betul? Ngapunten, yang kena urusan KPK itu orangnya kaya apa kaya sekali? Pinter apa pinter pol? Pinter pol. Kenapa kok masih korupsi? Kurang menapa? Apa yang kurang? Kok kurang ajar, kurang spiritual. Kurang spiritual. Nah, apa spiritual? Adalah kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya di masjid dan di musola, tidak hanya ketika umroh atau puasa, tetapi Allah hadir ketika di jalan raya, bekerja, memimpin bangsa, berkeluarga, di mana saja ia berada. Allah hadir. Allah hadir itu dalam Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan wahai Muhammad, aku hadir, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kira-kira begitu. Nah, kepemimpinan spiritual ini jawaban dari bagaimana solusi ini. Kenapa ingin saya sampaikan? Mohon maaf. Bulan yang lalu saya silaturahmi dengan Cak Nun, MH Ainun Najib. Yang menurut kami seniman itu kadang-kadang ono akale untuk menghadapi situasi ini. Kenapa Ainun Najib? Karena Cak Nun ini sosok di balik layar mundurnya Pak Harto. Masih ingat? Ya. 2,5 jam dia ngomong sampai ada ungkapan gak jadi presiden gak paten. Begitu ya, pernah dengar? Pak Harto menirukan ungkapan Cak Nun itu. Dampaknya wartawan luar negeri bingung. Jolek kamus gak paten itu bahasa Inggrisnya apa? Begitu bingung. Itu ya Cak Nun itu. Ya. Ketika Gus Dur di impeachment gak mundur-mundur, siapa yang berhasil membujuk Gus Dur? Cak Nun. Karena strata jumbangnya itu masih tinggi Cak Nun. Gus, jangan mau mundur. Kan Gus Dur malah guyon. Lah maju ora iso kon mundur, kira-kira kan begitu kan, karena betul. Jangan mau mundur, ayo maju. Maksudnya maju ojo jadi presiden gak pada ayo maju kita. Jadi guru bangsa. Keluar istana diajak ke Amerika supaya tidak losing face, ya, berobat ke sana. Begitu Cak Nun itu mengatakan terkait kondisi saat ini, dia mengatakan, "Mas, saya putus asa terkait Indonesia sekarang ini." Loh, Gus sampai ini putus asa, laku piye aku ngono gitu. Putus asa. Tetapi saya tidak putus asa dari rahmat Allah.
Kenapa putus asa? Complexity, kait-mengkait, ambigu. Mulai dari mana? Itu yang saya kira memang kalau kita berbicara kekinian ruwetnya minta ampun. Jamaah rahimakumullah, persoalannya kan kita nggak boleh putus asa. Lalu oleh karena itu maka restorasi kepemimpinan spiritual saya kira sebuah solusi yang ingin saya tawarkan. Tidak instan tetapi itu sebuah keniscayaan. Baik, kenapa harus kepemimpinan yang direstorasi? Jamaah, Pareto kepemimpinan menegaskan nasib sebuah bangsa, masyarakat, negara 80% ditentukan siapa, maksudnya karakter kepemimpinannya. 80%. Untuk meyakinkan, sering saya membuat persamaan atau model persamaan dan pertidaksamaan untuk memetakan pulau Kalimantan, Borneo. Masih ingat? Persamaannya, sak pulau itu sumber daya alamnya, ya sak pulau itu mineral, tambang, hutan, pantai kurang lebih sama. Setuju? Sak pulau itu nenek moyang genetikanya, DNA-nya sak Kalimantan itu kira-kira kurang lebih sama, betul? Tetapi karena nasib sejarah akhirnya beberapa hal berbeda. Negara itu terbelah menjadi 3, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Betul? Pertanyaannya, negara mana yang paling tua merdekanya? Mana? Indonesia, betul. Negara mana yang paling luas wilayahnya? Indonesia. Negara mana yang paling sengsara hidupnya? Indonesia. Kok bisa? Dan jenengan kok ya senyum-senyum gitu loh. Bisa mentertawakan diri sendiri, itu orang bahagia, bersyukur maksudnya itu. Nah, how come kok bisa? Logikanya paling tua merdeka, paling luas wilayahnya, harusnya paling makmur sejahtera. Ingin saya bandingkan, zaman Bung Karno teriak ganyang Malaysia. Sekarang pulau kita banyak diganyang Malaysia. 50 tahun yang lalu orang-orang Lamongan banyak menjadi guru matematika di Kuala Lumpur, betul? Keren? Keren. Hari ini orang Trenggalek, Madiun, Magetan, Ponorogo, Lamongan jadi apa di Kuala Lumpur? Pembantu TKW di Kuala Lumpur. Kata Cak Lontong, yang salah, yang berubah itu bukan kita, tapi selera orang Kuala Lumpur, katanya begitu. Cak Lontong ya iso ae diputer-puter. Dengan Brunei kita lebih jauh lagi. Brunei itu negara kecil 500.000 jiwa, kira-kira 5 kecamatan sak dapil di Surabaya, kira-kira begitu, okay? Tapi kerennya adalah GNP-nya 5 besar dunia. IPM, Indeks Pembangunan Manusia, pendidikan, kesehatan, penghasilan, itu kira-kira urutan 2 setelah Singapura. Ya, perhatikan, tagline-nya adalah selalu ikuti syariah Islam. Lagu kebangsaannya Tuhan peliharakan Sultan. Ketika bicara syariah, Amerika marah, ditegur. Kata apa jawab si Sultan? Amerika, it is my country. Lu mau apa? Begitu. Negara 5 kecamatan itu berani menantang Amerika. Pertanyaannya, Indonesia berapa kecamatan? Jumlahnya panjenengan gak eruh gitu. Saking banyaknya. Sangat patuh dengan Amerika. Karakter kepemimpinannya. Bukti lagi. Kauses dan Postner. Kauses dan Postner. Tahun 2003 menerbitkan buku Leadership Challenging. Hasil penelitian 10 negara maju, mengapa mereka bisa maju, dikaitkan dengan presiden pilihannya. 15 tahun dia riset itu, ya.
Ternyata negara-negara maju itu rakyatnya cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Apa kualitas atau karakter pemimpin pilihan negara maju tadi? Menarik. Ternyata yang nomor satu adalah honesty. Bahasa Arabnya adalah sidik. Nomor dua adalah visioner. Bahasa Arabnya adalah amanah. Nomor tiga kompeten, bahasa Arabnya adalah fatonah. Yang keempat inspiring, bahasa Arabnya adalah tabligh. Artinya sejak zaman Nabi sampai zaman kini, kalau pengen sebuah negara makmur, pastikan rakyatnya memilih pemimpin yang berkualitas, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kenapa negara kita gak maju-maju? Pasti rakyatnya tidak cerdas memilih pemimpin yang berkualitas, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jangan heran kalau kemudian banyak pejabat, ya, bupati, DPR, kemudian yang ketika ketangkep KPK sudah pakai baju orange begitu, ditanya wartawan masih cengengesan. Lupa kok tidak amanah? Dengan cengengesan dia menjawab, iya ternyata memang sulit pegang amanah, ya lebih mudah pegang aminah ketimbang amanah katanya. Capek deh gitu ya. Jadi urutan pertama, pastikan pemimpin itu mempunyai integritas, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jamaah rahimakumullah, itu bukan hanya analisis para ahli atau Qausis dan Posner tadi. Jauh hari 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Masih ingat? Marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati wa bilisanih wa illam yastati wa biqalbihi wa idza at'aful iman. Apabila panjenengan melihat kemungkaran, ya, kezaliman, ya, keruwetan kira-kira seperti sekarang ini, perintah Nabi, rubahlah dengan tanganmu, artinya dengan kepemimpinan, dengan kekuasaan. Nomor satu. Sepertinya umat Islam nggak begitu ngereken soal yang satu ini. Ya, segera melompat yang kedua, wa illam yastati, ya, nek gak iso baru dengan lisan, dakwah, ceramah, pengajian di mana-mana. Hampir pasti tidak efektif. Efektif pengajian, yes. Efektif untuk merubah keadaan, jangan banyak berharap. Dan yang ketiga paling banyak jumlahnya, wa illam yastati wa biqalbihi. Kalau enggak mampu, berubahlah dengan hati, gitu. Betapa banyak orang yang mohon maaf gregeten, muak dengan kondisi sekarang ini, tapi gak iso opo-opo. Hati netok pegel, gak iso, gak berani speak up atau ngomong. Ya. Kenapa gak berani? Judul lagunya Aku Tak Berdaya, katanya begitu. Ya. Aku tak berdaya. Dan yang kelompok keempat tidak ada di hadis ini, yang itu di selemah-lemah iman, ya. Yang terakhir ini kayaknya enggak punya iman. Siapa dia? Tak sedikit yang menari-nari pesta di tengah kezaliman dan kemungkaran ini. Ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Ini yang kemudian ngapunten kehidupan seperti tak terkendali. Jamaah rahimakumullah. Apa ada pemimpin yang digadang-gadang seperti hadis Nabi? Nyatanya ada. Ya, apa itu pemimpin yang mempunyai integritas, ya, melihat masalah, memetakan masalah sesuai dengan Quran. Ya, misalnya yang berani darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Masih ingat kaidah usul fikih? Pemimpin yang darul mafasid itu mencegah kemungkaran, muqaddamun harus didahulukan ketimbang membangun kebaikan atau kemaslahatan. Contoh, kita di Surabaya pernah punya wali kota namanya Bu Risma. Masih ingat? Saya bilang berani. Kenapa? Ada tempat maksiat molimo, kemungkaran terbesar di Asia Tenggara. Namanya Doli. Betul?
Kalau seandainya doli itu diselesaikan dengan kedua, dengan lisan. Ya, maksud saya di doli diadakan maulid parade pengajian sebulan. Diundang dai-dai nasional untuk ceramah di komplek doli. Kira-kira doli itu tambah sepi atau tambah ramai? Tambah ramai, jamaah pengajian datang semua. Ada bapak-bapak gak mulih-mulih, mubeng-mubeng, burak-burak lali dalane gitu ya. Tambah ramai, betul? Tetapi dengan kekuasaan, dengan kewenangan, dan itu bukan setahun 2 tahun loh ya. Doli itu betul. Sebelum saya lahir kayaknya sudah ada, betul? Nah, tapi dengan kepemimpinan Bu Risma yang berani, saya sebut berani karena sebetulnya sebelumnya ada wali kota yang militer, betul ya? Dari Angkatan Darat, Pak siapa itu? Enggak berani juga. Ini berani. Berani. Ya, tapi memang pasang badan. Saat itu dari Ijmi Jatim saya mengundang Bu Risma untuk testimoni di sebuah forum di gedung Indosat. Saya ingat karena saya moderatornya. Ya, tak tanggap. Saya tanggap ya untuk bercerita ya bahwa kami Ijmi backup di belakangnya, kira-kira begitu. Kata beliau, setiap pulang dari sana ya, itu memang kelepek gitu, sakit semua kayak disadat. Setiap pulang dari doli, pulang mesti gak karu-karuan rasanya badan, disadat. Sampai-sampai saking sakitnya dia sudah pamitan kepada keluarganya, ayah, anak-anak, kalau saya harus mati gara-gara doli, ikhlaskanlah, insya Allah kita akan ketemu di surga. Begitu pemimpin itu mestinya. Nggak pek enak itu, nggak mau pek resikonya. Ini pemimpin. Dan akhirnya selesai bukan? Selesai bukan? Berapa puluh kita ganti wali kota, tetapi tidak bisa menyelesaikan. Tapi pemimpin yang ngerti kaidah darul mafasid, mencegah itu harus diutamakan ketimbang membangun apa? Entah namanya airport, membangun monumen. Lebih penting adalah mencegah kemungkaran. Contoh nomor 2, di DKI ada gubernur namanya Anies Baswedan. Setelah diangkat, ya, berani mencegah kemaksiatan. Apa? Di Jakarta ada tempat maksiat yang tidak tersentuh oleh aparat. Mungkin banyak yang pejabat yang ada di baliknya. Apa namanya? Alexis, betul? FPI mendemo mental. Ya, tetapi dengan tanda tangan kekuasaan kepemimpinan 2 minggu selesai, tutup sampai hari ini. Ya, kenapa tahu sampai hari ini? Kapan hari saya diundang Anies Baswedan mantu di Ancol, dari Ancol kalau ke Cengkareng kan lewat situ Pak ya, lewat situ. Tak tahu tutup betul-betul. Artinya ada, gitu ya, bukan tidak ada, ada. Bapak Ibu, gambaran saya seandainya ada tokoh pemimpin seperti Bu Risma, seperti sekurang-kurangnya Anies Baswedan, gak usah hakeh-hakeh 500 ngono gitu. Selesai Indonesia ini. Setuju? Sayangnya kok hanya 2 begitu loh. Harusnya dari 270 juta jiwa kita bisa mengantarkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas itu. Berkualitas, antusias, ya, menyelesaikan kemungkaran dan all out totalitas, pasang badan, kira-kira gitu ya. Tidak untuk kepentingan diri, ya, dan kemudian itu selesai. Baik. Apa mungkin Republik ini bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas semacam itu? Harusnya mungkin. Tapi memang tidak instan, tidak sulapan. Kisah berikut ini akan menggambarkan betapa pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa mempersiapkan kepemimpinan itu perlu dan tidak bisa sulapan. Oke? Dalam Al-Quran tak kurang 30 ayat berbicara tentang pentingnya kepemimpinan. 30 ayat.
Apakah mau kita lompati? Gak usah dibaca saja enaknya begitu? Kan gak bisa ya. Harus diamalkan. Yang kedua, Allah menyiapkan pemimpin untuk melawan kezaliman waktu itu ya. Ternyata pun tidak sulapan. Ada kezaliman zaman Fir'aun, masih ingat? Allah melahirkan pemimpin namanya Musa alaihissalam. Perhatikan, Allah mengkader 40 tahun. Ya. Kan saking zalimnya semua laki-laki harus dibunuh, ya. Tetapi makar Allah lebih baik. Wa makaru wa makarallah. Lahir dari seseorang dikentirkan. You know dikentirkan di Sungai Nil, diketemukan keluarga istana, tumbuh di istana melawan Raja Fir'aun yang zalim itu 40 tahun. Ada lagi Namrud sebelumnya. Masih ingat? Melawan itu Allah mempersiapkan sosok pemimpin sekaligus menjadi pemimpin umat manusia. Namanya Ibrahim alaihissalam. Perhatikan, 100 tahun. 100 tahun. Lahir kecil sudah digembleng melawan ayahnya sendiri. Apa? Ya, yang pembuat berhala. Agak remaja melawan Namrud harus dibakar. Berikutnya 90 tahun nggak punya anak, berdoa untuk dapat generasi, lahir Ismail. Baru lahir disuruh meninggalkan di Mekah bersama ibu Hajar. Oke? Ketika Mumayyiz diendangi, ada perintah menyembelih Ismail. Dilakukan, lolos. Kira-kira waktu itu Ibrahim umur 100 tahun. Setelah sempurna semua ujian dilakoni sama Ibrahim dengan cum laude, baru diwisuda. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Al-Baqarah 124. Ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan berbagai ujian dan cobaan, lolos. Baru kemudian diwisuda. Ala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku wisuda. Engkau menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Linnasi imama. Pemimpin dunia 100 tahun. Qala, jawab Ibrahim, wa min dzurriyyati, doaku ya, anak cucuku juga ya Allah. Jawab Allah, qala la yanalu ahdidz zalimin, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kalau kita sulit melahirkan pemimpin, jangan-jangan masih banyak yang zalim. Jangan-jangan. Baik. Allah 100 tahun. Halo, pengumuman, apakah kira-kira Allah nggak bisa menyiapkan pemimpin sehari kira-kira begitu? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kenapa Allah harus berkisah 100 tahun untuk memberikan ibrah kepada panjenengan semua bahwa sekali lagi menyiapkan pemimpin itu tidak bisa sulapan. Rasulullah sama. Rasulullah mempersiapkan presiden, khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tak kurang semenjak awal kenabian 23 tahun. Betul? Allah mempersiapkan kelas gubernur, ya, panglima perang, ya. Siapa lagi? Sahabat-sahabat itu tak kurang awal hijrah ke Madinah 12 tahun. Itu Rasulullah yang maksum, perlu tak kurang 12 sampai 23 tahun menyiapkan pemimpin negara, ya, gubernur, wali kota. Padahal maksum, nabi yang maksum. Nah, kita ini bukan rasul, bukan nabi, bukan wali. Ya paling banter wali murid lah kira-kira begitu. Ya. Lah kok berharap mempersiapkan pemimpin 2 tahun gitu. Kan ganti presiden 2024 gitu. 2 tahun. 1,5 tahun gitu. 1,5 tahun ya. Kira-kira gitu ya. Kaya opo kualitas kepemimpinan kita. Itulah makanya jamaah rahimakumullah, mengapa pemimpin tidak berkualitas. Ini bukan kata Nabi tetapi kata tabi'in. Kama takunu yuwalla alaikum. Artinya kira-kira pemimpin itu mencerminkan siapa
Siapa? Rakyat pemilihnya. Jamaah Al-Hikmah mungkin protes ngeyel. Enggak Ustadz, saya tidak seperti mereka. Ada begitu? Betul, setuju. Tetapi yang seperti panjenengan itu jumlahnya 10%. Jadi nek milih ya gak menangan, kalahan gitu loh. Nggih, kalahan. Itu yang terjadi. Baik, so what can we do? Apa yang harus kita kerjakan? Jamaah rahimakumullah. Buat ibu bapak, kalau cerita Al-Quran seperti tadi, 100 tahun, 40 tahun. Ya, 100 tahun Ibrahim, 40 tahun menapa? Musa alaihissalam. Rasulullah 23 tahun. Kelas bupati 13 tahun. Ya, harusnya kita sadar diri, nggak bisa sulapan melahirkan pemimpin. Yang kedua, harusnya kita masih ada waktu untuk istiqomah, ya, dengan doa visi kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya. Apa itu? Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan. Yang kedua, anak keturunan. Ya, untuk apa? Membanggakan. Yang ketiga, waj'alna lil muttaqina imama. Mengapa harus istiqomah dengan doa ini? Tetap pada visi doa ini. Ngapunten ibu-ibu, saya melihat banyak emak-emak yang tidak konsisten dengan doa ini. Doanya dibaca tapi ikhtiarnya, visinya sudah kendor di mana-mana. Apa maksudnya? Mak-mak kalau terima rapot yang ditanyakan kepada wali kelas atas anaknya adalah, anak saya ranking berapa, betul? Danemnya berapa, supaya bisa sekolah di sekolah favorit, kuliah di perguruan tinggi ternama, bekerja di perusahaan terkenal, kemudian menikah dan kemudian punya rumah. Setelah kuliah, kerja, nikah, punya rumah, ditanya sama tonggo teparo atau teman SMA, gimana anak-anakmu? Alhamdulillah aku wis mentas, aku wis bebas, anakku wis mentas kabeh, dadi wong kabeh, gak ono sing dadi wong-wongan, gak ono sing dadi golekan. Seolah-olah selesai tugas orang tua ketika anaknya sekolah, kuliah, kerja, nikah. Padahal dalam Al-Quran satu kata narasi, yaitu qurrata a'yun. Kalau para orang tua selesai dengan hanya qurrata a'yun, lalu dikemanakan visi doa berikutnya, waj'alna lil muttaqina imama. Karena banyak orang tua modern yang abai, tidak aware dengan waj'alna lil muttaqina imama, negeri ini krisis kepemimpinan. Perhatikan, ibu, ngapunten ibu, mak-mak zaman dulu istiqomah, visinya anakku jadi pemimpin. Sahabat Nabi ada namanya Muawiyah. Ketika dia umur 2 tahun, diajak jalan-jalan emaknya di pinggir kota Madinah. Lalu ketemu dengan ahli nujum. Ahli nujum, ya. Zaman itu ahli nujum keren, ya. Diteramal, Bu, hati-hati merawat membesarkan anak kecil ini, sebab anak ini kelak akan menjadi pemimpin negara. Harusnya ibu itu senang, tapi ibu itu malah marah. Ngawur kamu, anak ini bukan calon pemimpin negara, anak ini calon pemimpin dunia, tahu begitu? Soalnya gitu. Bukan guyon, akhirnya anak itu menjadi khalifah. Ya. Muawiyah masih ingat di zaman dinasti Bani Umayyah. Karena visi emak, ya, anakku pemimpin. Masih ingat Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Baitul Maqdis, ingat ya? Itu lahir dari ayah bunda yang punya visi konsisten, terus tegar, istiqomah. Waj'alna lil muttaqina imama. Mulai sebelum menikah sampai dia dewasa. Alkisah agak panjang dikit. Ada seorang putra pangeran, mohon maaf, yang sudah agak tua, gak kawin-kawin.
Nah istilah Surabaya L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Nah, kira-kira begitu ya. Ditanya pengen istri seperti apa? Ingin istri seperti yang siap diajak digandeng tangannya ke surga, sanggup mendidik anak penakluk Baitul Maqdis. Begitu. Sebelum kawin sudah punya visi. Wangel golek aneh. Tapi Allah Maha mendengar doa hamba-hambanya. Di belahan bumi yang lain ada putri seorang ulama yang juga gak kawin-kawin. Ditanya, suami seperti apa idamanmu? Pengen suami yang bisa menggandeng tangannya ke surga dan berani melahirkan, mendidik anak penakluk Baitul Maqdis. Begitu. Menikah dua orang itu lahirlah seorang anak dinamakan Salahuddin Al-Ayyubi. Panjang ceritanya itu. Ya, ketika lahir balita Salahuddin sama nangis cengeng. Perhatikan bapaknya ketika ngudang. Ngudang niku napa? Ngudang niku menimang gitu. Nangis itu dilempar-lempar. Penakluk Baitul Maqdis enggak boleh nangisan begitu. Penakluk Baitul Maqdis kok cengeng kayak begitu. Jadi dalam subconscious alam bawah sadar si balita sudah ditanamkan memori kamu penakluk Baitul Maqdis. Begitu. Enggak seperti ayah-ayah sekarang ngudang anaknya karena enggak punya visi, naik ngudang atau menimang anaknya gimana? Ya, tang ting dung ting tang ting dung tang ting dung ting tang ting dung. Anaknya jadi golekan kabeh akhirnya. Enggak ada visi, enggak ada visi. Alhamdulillah, monggo Ibu istiqomah pada visi, doanya dibaca, tekad ikhtiarnya jangan kendor. Ya. Baca'alna lil muttaqina imama. Oleh karena itu, ngapunten, ini negor untuk para kakek akung-akung, termasuk sing ngomong ini gitu. Tidak boleh kendor. Doanya itu bukan hanya anak tapi dzurriyyah. Nggih, anak cucu ya yang membanggakan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalaupun anak kita sudah mantu semua, ibu sudah kawin semua, tugas apa selesai? Belum. Terus kapan selesainya? Tak hitung-hitung. Pak, nggak ada selesainya gitu nih Pak. Nggak ada selesainya. Hitungannya begini. Saya dengan Pak Yuli, dengan Pak Insinyur Muhammad Syakib Abdullah Al-Hikmah gitu. Hitung begini. Kalaupun boleh istirahat, agak istirahat, kita setelah umur 70 tahun. Dan umurnya teko 70. Kira-kira hitungannya begini. Kita menikah, lalu kita mantu, kita mantu. Saya mantu pertama, ya kira-kira anak kita umur 50 tahun. Betul kira-kira ya? Nggih. 25 kita kawin, 25 anak kita menikah, mantu umur 50 tahun, betul? Punya cucu pertama, kedua, kira-kira berapa? 51, 52, betul ya? Cucu kita untuk berdua usia 18 tahun, lolos dari masa kritis SMP, SMA. Oke? Cucu kita umur 18. Ya, pertama dua. Waktu itu kita umur berapa? Berapa? 70 tahun. 70 tahun, betul ya? Artinya baru boleh agak istirahat umur 70 tahun. Itu kalau cucunya 1, 2. Lah nek cucunya 11 kayak saya, kapan pray nih? Kira-kira kan begitu. Ya Allah, enggak boleh pray. Kenapa kalau kita pray? Terakhir bukan cerita Pak Kadir Baraja. Ini bukan ngarang, cerita A1. Abai kepada anak cucu yang kemudian habis, ya gagal total kehidupannya. Orang Ampel ini tokoh namanya Pak Hasan, punya anak tunggal namanya Ali. One Eye Pointer, lulusan ITB, kemudian S2-nya di luar negeri, ya Eropa. Kemudian dia bekerja di perusahaan minyak asing, gajinya dolar. Si Ali tidak hanya pinter tetapi ngerti
Maksudnya ayahnya ya nggak usah kerja, ya istirahat aja, tak kirim tiap bulan dari Jakarta, namanya dolar, yes, dengan enteng. Kemudian si Ali itu menikah dengan wanita pilihannya di Jakarta dari kalangan kelompok sosialita. You know sosialita? Yang sosial itu loh, kira-kira begitu ya. Berikutnya aman-aman saja. Tetapi kemudian gara-gara Ali tidak bisa mendidik istrinya juga tidak dari kalangan muslim yang baik, yang piawai mendidik anaknya, maka badai baru ketemu setelah si anak sekolah di SMA 8 Jakarta. Anaknya pinter, tahu SMA 8 nggih? Favorit. Naik kelas 3, anak itu ketangkep polisi gara-gara kena jaringan narkoba. Apa kata Pak Hasan? Kadir, habis masa depanku. Saya itu nothing, habis di mata masyarakat ya maupun di mata Allah, habis saya. Anak siji, ya, anaknya apik. Betul? Ngerti. Tapi menikah pilihannya. Suaminya enggak sempat karena wirawiri Jakarta, Singapura, Timur Tengah di perusahaan diserahkan kepada istri yang mungkin tidak ya terjaga piawai, cucunya habis diri. Saya malu di depan masyarakat, di depan Allah. Karir, reputasinya habis. Ibu, ini cerita. Jadi jangan hanya selesai dengan anak, tetapi harus cucu pastikan. Dan saya punya kontrak dengan anak-anak saya. Ya. Pokoknya berani nikah keluar dari rumah ini. Saya bilang begitu. Karena kalau dia di rumah ya tidak akan bisa mandiri. Kedua, ya, saya tidak akan intervensi urusan ekonomi, urusan intern kalian semua. Tetapi urusan pendidikan anak-anak, ya, Abah masih harus wajib untuk intervensi. Bukan minta izin. Ini Al-Quran. Karena doanya hablana wa dzurriyyatina. Nah, terakhir ada satu ayah yang keren. Saya yakin ini keren karena itu saya ceritakan ya. Mungkin di Pratama belum ada seperti ini. Ini ayah yang melahirkan sosok-sosok, mohon maaf. Pak Anu keren ya, Pak Juli tahu, Pak Kadir Barajat. Kakaknya kan Muhammad Barajat. Ya, adik lagi Abdurrahman Baraja, ketua Takmir Al-Irsyad, pemilik radio Suara Muslim. Kemudian juga dia Gria Quran, ya. Apalagi adiknya pokoknya pengusaha-pengusaha yang keren, santun dan kemudian kaya tetapi tidak untuk dirinya. Oke. Saya pengen tahu siapa ayahnya, kan begitu. Siapa ayahnya? Ternyata betul memang ayahnya keren. Maksudnya ketika anak-anak sudah belajar, sudah besar, sudah menikah, kan diajak kumpul, diajak ngaji kan mangel, betul nggih? Angel apa angel pol? Angel pol. Oke, kalau kamu nggak ada waktu yang cocok untuk ngaji, ayah yang akan datang ke rumahmu satu persatu. Senin Muhammad Baraja, Selasa Kadir Baraja, siapkan waktu pagi, subuh itu 2 jam atau habis asar 2 jam. Ayah datang ke rumahmu, duduk, ngaji. Tafsir, hadis, musuh ngaji ya. Pulang dikasih PR, baca paper, nanti minggu depan diskusi tentang itu, tentang politik, tentang ekonomi, macam-macam. Selasa Kadir Baraja, Rebu Muhammad Baraja, terus begitu. Makanya anaknya terjaga, terkontrol. Pertanyaannya, masih adakah ayah atau kakek seperti ini di Pratama? Kira-kira begitu ya. Nah, saya pun juga belum bisa seperti itu. Tapi paling tidak mari kita tidak cul-culan ngadeg dewe, tidak melepas cucu kita ndak karo-karuan. Pastikan cucu kita selamat dunia akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang saya kerjakan belum bisa datang satu persatu. Lu anak 6 cucunya 11 ya ribut nanti. Yang saya kerjakan adalah ya paling buatan setiap seminggu 2 minggu sekali saya Zoom
ya, mendoakan ibu saya, ayah saya, keluarga-keluarga sesepuh ya. Setelah itu rutin gantian untuk memberikan penjagaan, pencerahan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Ini cucu langsung, belum cucu ponaan macam-macam kayak gitu ya. Itu kewajiban kita. Saya kira sudah surup ya. Ada pertanyaan? Intinya tidak berhenti, ya, tidak boleh putus asa. Restorasi kepemimpinan dari minimal keluarga, anak, cucu kita sesuai dengan doa kita. Cekap? Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik rabbana la tu'akhidna in nasina wa ta'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.